Tangan dari sini. Tapi ya kalau first match-nya dia terjawab banget. Nah makanya, ingat MPL ID regular season itu bukan cuma satu match, bukan cuma satu minggu, tapi kita akan melihat bagaimana konsistensinya sampai dengan minggu yang ke-9 menuju ke babak playoff. Broken Wall, map pertama yang akan mereka mainkan. Dan sekarang memang untuk adaptasi match, dari mapnya paling kerasa masih Dangerous Grass menurut gua. Iya, paling pressure-nya ya pertama. Karena balik lagi kita udah ngeliat tadi contohnya di match yang pertama, ada Kenziski yang terjebak dengan Dangerous Grass yang begitu bagus sebenarnya positioningnya. Yap. Jadi untuk Broken Walls mungkin lebih ke rotasi early game-nya aja, terutama buat para gold lane. Ini kayaknya waktu yang tepat untuk kalian tuh di menit 2, menit 4 connect banget sama objektif. Iya. Lebih aware dengan map juga penting sih kadang kan. Medan tempurnya kan beda-beda. Tapi Fanny, tadi udah kita bahas kan. Fanny dari Kevin. Harusnya memang lumayan power, makanya langsung di-ban juga untuk second. Yves juga ditutup, cukup jarang ya ngeliat Yves yang di-ban atas. Tapi kayaknya dengan adanya kemungkinan hero-hero yang kayak sekarang muncul ya, kayaknya gak ada masalah Slim. Respect aja sekalian ya. Respect aja, karena mungkin kayaknya ada data yang membuat oke Drichel power nih Yves-nya. Bisa. Di-ban aja. Bisa banget. Apalagi jujur aku udah pernah ngobrol sama Drichel. Dia emang kayaknya anak yang lumayan confident. Karena dia sampai ngomongin soal, gue di script ketemu ini, pede gue sekarang. Oke, Tapi iya balik lagi benar. udah berseason-season nih aku di MPL. Dengar kata berhasil di scrim. Sering banget. Tetap saya nunggu hari H. Wah, sering banget. Tetap saya nunggu hari H pokoknya. Saya sudah trust issue dengan kalimat itu. Tidak mau saya. Udah gak mau percaya gitu ya. Udah nggak bisa. Udah gak bisa, tapi Cusin bisa. First pick. First pick. Yap. Masih gak ada masalah soalnya. Soalnya biasanya di-ban. Ya paling-paling kalau enggak ya Valentina kan yang kemarin udah sempat gitu jadi option. Benar. Freya Beda lagi nih. langsung nih dimunculkan Freya-nya di awal pick. Langsung. Dan Ini ingat- di pick juga gak sih? Masalahnya kita kemarin udah lihat loh, Shive mainnya lumayan oke dengan Marksman. Ingat, dia metode hyper carry banget kan soalnya. Iya. Tapi kalau untuk fighter, berarti dia gameplaynya sedikit berbeda ya? Atau lari ke Andoryu, Oh jungle? atau larinya malah ke Cars, enggak kan harusnya. Damage XP lane, tapi scalingnya terlalu scaling menurut Iya gue. terlalu scaling, bahaya banget. Jadinya kayak terlalu banyak hero yang farming. Tapi ini dia, hero yang dari awal Wah. Afro muncul, aku sangat-sangat setuju untuk dia yang mainin. Khalid ya. Khalid. Screeningnya bagus banget. Bagus. Dari Afro ini Khalid sama High Loss tau gue. Ya, High Waktu Loss. awal-awal muncul ya. Benar. Langsung terlihat banget. Morpheus dan Kari. Oke. Kari langsung diamankan. Kyo berarti yang akan membawakannya. Dari area gold lane. Wih. Mungkin untuk kejawab Freya juga kalau seandainya nanti Freya di gold lane. Kari gak pernah muncul sebelumnya ya. Ya. Di band pernah. Di band pernah. Tadi kan di band. Iya baru sekarang di pick berarti ya. Yang sempat kita ingetin tuh Pak, belum ya Kari ya teman-teman juga ya. Itu Kari ya, kawan-kawan Bukan Kari. Selena, Kari. Skin MPL. Iya. Takutnya ketuker. Aman. Jangan ketukar ya teman-teman ya. Kari itu. Sora. Wah, 3 petarung semua ini. Bentar. Ini mau play around Ukir kah? Kemarin sih Ukir udah main kayak metode yang bener-bener play safe ya. Ya. Play safe the carry, jangan lupa dia jadi support. Mainnya Faramis. Tapi sabar dulu Be, supportnya juga Divine Glaive item kedua Be. Makanya Ada damage damage-nya juga. juga berasa. Jadi nggak main yang kayak item-item Ancient Talisman atau Fleeting Time. Iya sih. Oke. Tinggal kita lihat nih nanti dari 2 bandnya lagi. Atau jangan-jangan memang sekarang dipaksa aja gitu kan. Karena udah tahu kiri kanannya, mereka cari close combat bagian depan, front to back udah ada Cusin. Bisa juga. Buat Kali main dari depan ya. Jadi mereka kan main tabrak. Yang penting damage-nya cukup dan bisa nge-trigger untuk Cusinnya loncat terus dengan flicker atau dengan ulti yang dia miliki juga. Yap, Escape skills lah. Jadi jatuhnya bukan buat ofensif dong. benar. Dan ini pick off bahaya loh sebenarnya buat TLID. Satu udah di ban nih. Cowoknya udah ditutup. Untung Kalea juga udah ada di first ban. Ya. Tapi Udah kalian. suppress-nya gimana Be? Suppress. Suppress, sisa di Franco dan Kaja ya. Asik gak sih Kaja Kari? Boleh sih kalau sama Kari. Kayaknya Kaja Kari gak ada masalah. Apalagi nanti Cusinya tetap bisa ganggu-ganggu dengan Crimson bikin juga kan. Iya. Dia loncat aja buat distract. Di awalnya tuh kayak mainnya main pressure damage bareng sama Cusin. Iya. Memang susah killnya, kombonya kan gak enak ya. Kombonya nggak nyambung sih emang. Tapi sama Kari bisa. Sama Kari bisa, karena Kari sumber damage banget di sini buat TLID. Yep. Last spam, Sunset. Oh, yes, shit. Jungle yang ditarget ya, karena Andoryu juga kan punya record Sunsetnya kuat ya.
Oke. Dan karena emang udah Povius muncul, Kari muncul ya Soranya bebas. Di sini nggak mungkin ada Valentina kayaknya dari TLID. Atau Dilupakan sebenarnya. Navi mid utility. Lily ya. dulu. Gue sempat tadi sedikit mikir ke Valir, Be. Tapi kayaknya masih belum ya. Kayaknya belum sih buat sekarang. Karena lawannya juga Chushin kan lumayan mudah untuk menangkap dari Chushinnya. Karena Valirnya. Walaupun mungkin tetap di poke, tapi Lilia at least untuk urusan clear nggak bakal yang kena freeze banget lah harusnya. Ya, tadi dua pilihan sih sebenarnya Lilia atau Cetian. Ya. Itu masuk banget untuk di teman-teman Navi karena bisa combo kalau Cetian. Ya. Sama Sora. Terus bisa di match up juga kan sama Chushin. Iya, Ya range-nya kalah-kalah menang. banget lah. Oke. Gak nih dua pick metode junglernya apa lagi dong kalau kayak begini? dari Dari Tiala Navi. ini. Dulu. Blue Roamer. Lihat. Ini dua depan udah ngebadanin banget kan. Oke, satu lagi semi damage berarti. Lukas. Lukas, Wah, ini petarung bener-bener. juga bos. Benar-benar mau bertarung ternyata ya. Karinya emang sengaja udah biarin dia nge-deal damage sendirian dengan bebas. Dan last Hayabusa. Assassin masih bisa nggak di patch ini, Bang? Nah ini dijawab nih sama Navi teman-teman ya. Karena Navi tetap membawakan Hayabusa yang tentunya akan ada di area jungle. Yap. Dan nanti akan bertukar dengan Freya yang akan ada di area gold lane untuk Shive. Cukup menarik memang ya dari draftnya. Glue Roamer kembali ya, di hari pertama juga ada Glue Roamer. Ya. Yang udah kita lihat sekarang balik lagi ada Glue Roamer. Tapi impactnya kita masih belum tahu. Liquid match perdana mereka dengan rookie-rookie mereka. Yap. Berarti winning condition untuk Navi ini di awal udah harus ngegas banget nih bro. Ya, as soon as possible. Secepat mungkin. Menit 2 Secepat boleh mungkin. gas. Menit 4 boleh gas. Karena kalau sampai nih sampai ke belakang, Ini Kari bisa jadi masalah. Kiao akan bersinar gitu. Iya. Oke. Oke. Begitu semangat di belakang kita, suara dari The Cavalry, suara dari Navi Nation. Akan seperti apa lagi match ketiga di malam hari ini, jadi langsung saja EPL Arena. Mana suaranya? Wow. Let's go, to enough down. Oke, balik lagi ya untuk Lukas Jungle. Ya memang sih untuk damage-nya udah nggak bakal diragukan lagi. Tapi di level 4 kalau dia nggak ngepok dari awal, stuck-nya nggak penuh. Ya, Dia Unleash harus the Beast-nya nggak bisa ya. Nggak bisa manggil Kurama. Kecuali dari awal dari level 2 gitu kan. Dia udah langsung nabrak tuh ke River, nyari Lito kan, makan Buset, kebangkol. aduh sakitnya, aduh. Nyaris. Ke-trigger regen juga tadi. Yep. Dan flicker, jadi lumayan rugi buat early game dari TLID. Berasa ya. Emang Berasa itulah, banget. match up Lilia tuh kayak gitu. Dan jangan lupa ya, siapapun hero-nya, mau roamer, mau mid lane, pasti bakal dipok di awal, ngebuang skills. Karena Lilia ya tinggal recall aja. Dan tetap bisa freeze minion. Lihat, digangguin ritualnya. Oke, sebentar sekarang mulai bergerak ke arah terdepan. Hey, dua flicker di area mid sudah terekspos. Cari save tadi dia ya. Mungkin kalau dari kalkulasi damage-nya tadi kurang. Cuma kalau di depan beda lagi ceritanya. Tapi nih, gue kalau ngelihat Andoriu nih, gue nginget satu orang kalau di ID pak. Siapa? Sally Boy. Shelly Boy. Jago, mekanik tinggi, tapi kadang blundernya ada aja. Pak. Oh, maksudnya ngikut gitu ya. itu berserta pasif-pasifnya dulu. Dan untuk challenge prediction. Oke. 2 untuk Liquid, 2 untuk Navi. 4 untuk 4 untuk Navi. Tetap untuk saya tim Navi. coach pokoknya satu season. Tim coach saya. Coach ya kamu Ya, ya. jarang kan MVP coach, saya mau coach pokoknya. Oh saya ini ikut. Ada dua-duanya ada anak saya. Jadi saya coach juga. Bener. Ada Jack Lee. Ada. Tapi ini Honjo. untuk mid-nya ya. Mereka kayaknya cuma bisa ngalah gak sih, Be? Ya, emang mau gimana pun ya, bakal susah juga. Oke, sebentar itu sekarang coba lihat ada pergerakan. The first blood-nya berhasil tadi diamankan bola oleh Ukir. Akankah ada 1 poin kill tambahan lagi yang bisa mereka ambil? Tapi Kevin coba lihat belum apa-apa. HP-nya sisa 1 bar. Banyak banget sih tadi emang. Sakit banget dan paksa clear sih, Ve. Sinyal join kah? Udah pasti ya bakal join duluan. Broken wall juga, dia bakal bisa nge-skip dari area tengahnya. Dan mau nggak mau jalannya jadi lebih cepat, tapi ternyata nggak butuh waktu lama. Navi langsung mengambil turtle-nya. Yep. Free. Free turtle. Gara gangguan semenjak tadi kita bisa melihat Kevin setengah darah, hilang bahkan seperempat darah. Dan sekarang udah invasi lagi nih area jungle. Satu monster jungle sudah tercuri. Untungnya ya mereka masih belum ada tanda-tanda buat nabrak lagi ya. Dari Navi pun tahu batas lah, seenggaknya mereka tahu nih udah berpuas dengan turtle, satu monster jungle tuh udah untung banget. Ya, 1000. setup yang udah biasa sering dilakuin ya. Dapat turtle, cari satu monster yang warnanya hijau aja, jangan yang buffnya. Udah habis itu kabur. Balik ke landing masing-masing. Ya, patternnya juga udah ada lagi nih dari Andoriu. Dia bisa rotasi ke atas atau dia bisa pressure mid-nya juga.
Opsinya banyak banget sekarang. Ya opsinya banyak semenjak kita tahu sendiri ya. Banyak banget battle spell juga yang tadi udah ke-trigger di area mid. Dan sekarang walaupun udah kembali lagi tapi belum membuat Leon tetap aman. Masih digangguin sama Ukir, masih di-freeze di area midnya. Justru bisa lebih parah sih, karena tadi kan gak ada shadow kill. Sekarang udah ada nih. Bisa aja gitu kan, makannya makan mid. Iya. Ntar Afro masih membayang-bayangi aja. Gak digebuk. Cari info aja. Ya, buka visionnya aja. Balik lagi ke mid. Masih nggak bebas banget untuk Drichel mendapatkan farmnya. Di freeze sampai menit segini. Agak sedih sih jujur. Agak sedih loh. Tapi tempo pelan kayak gini sebenarnya agak bahaya juga ya buat Kari nanti karena dia dapat space farming jadinya. Dia udah 2 item aja, kayaknya dia bakal join deh. Tapi kayaknya nggak ada masalah sih. Karena kan balik lagi fight-nya atau objektifnya belum dapat nih. Mau fight di mid kah atau di area turtle kah? Atau emang mau ganking aja? Baru kelihatan sekarang kayaknya. Yap. Terstrike Hayabusa. Mendekat kah? Oke. Enggak, dan mulai itu dia. Hei, udah berhasil kan sepertinya. Dapat. Berhasil. Dapat, yep itu dia. Kevin gak ada purple buff-nya. Retribution yang tadi sebenarnya kalau dari level beda 1 ya sebelum dia dapat buff ya. Ya. Jadi nembak ke 8 tadi setelah dapat. Karena kan ada pencurian juga kan tadi dia area monster jungle-nya. Dan sekarang menuju ke area turtle yang kedua. Nggak perlu buru-buru dari Navi karena mereka baru saja menggunakan retribution ya. Mereka malah sekarang bisa target orang. Justru tim Liquid nih yang harus paksa, Be. Iya. Jangan sampai retri udah kepake tadi dan sekarang masih ya bakal cukup ada lagi. Jangan lupa ada Lukas kan. Buat fight di area objektif ini penting banget. Itu dia. Ukir yang narik duluan loh. Wow. Oke, Kars sendirian mencoba untuk bisa memberikan perlawanan. Langsung saja. Really? Dan sekarang Kevin harus merasakan akibatnya mengganggu bagaimana kedamaian yang dimiliki oleh Kars. Ada flicker tadi sudah terlihat lagi udah langsung dikeluarkan oleh Leoni dan mereka semua dipaksa untuk mundur bahkan di bagian belakang. Coba lihat, Apronya hadir. Apronya langsung menggagalkan aksi kepulangan yang dimiliki oleh beberapa pemain yang dimiliki oleh tim Liquid ID bahkan satu persatu diabsenin. Tapi ukirnya down. Tapi setidaknya mereka mendapatkan keuntungan begitu banyak. Wah, oh top lane sih, Be. Wah, top lane-nya juga dong mau berantem juga kayak ini. Oke. Aman, masih aman untuk top lane. Kars. Buset, ini mau diberantemin lagi. Oh, flicker kebuang. Wah, Andorio langsung saja. Ada Andorio lagi. Selesaikah ini? Karena satu yang terakhirnya. Aran hampir saja. Down juga Aran. Semua lane di pressure. Ya. Kecuali Kyo mungkin yang masih belum mendapatkan poin death-nya di sini. Death-nya enggak, turretnya iya. Turretnya udah mulai rontok kebetulan. 3.300 gold lead langsung Navi pegang kendali penuh. Diambil lagi purple buff-nya. Ya. Dan Andorio makin dekat dengan Sky Pierce sepertinya. Udah ada 2 expert glove sekarang. Ini menit 6. Life-nya udah 10. Ini Hayabusa loh. Hayabusa, jangan lupa. Awal yang kita kira ya emang harus ngegas. Ternyata Navi bukan cuma ngegas. Langsung gigi 5 Pak Pulung. Langsung top speed ini. Top Ini speed mah nih sekarang. Ini mah minggir tabrak nih kalau Nah ini. makanya emang Kacau. mau ditabrak kan ada Freya soalnya. Tabrak semua. Tapi ya hati-hati nih. Karena ya tadi Hayabusa yang harusnya di awal nggak sampai secepat ini. Nah udah Sky Pierce. Dan Skypierce sekarang. Menit 6. Wah, target ini sekarang udah lebih luas lagi. Sekarang kita harus melihat bagaimana total point kill dari Andorio. Start dari 2 kill, 0 stack. Ini di poke Afro. Buang Raging Storm. Nggak ada masalah sebetulnya. Dan agresivitas dari pick Lukasnya jadi terlihat kurang ya. Semenjak tadi di Turtle 1 ya, ketika dia tiba-tiba muncul di area mid lane, kena burst, langsung gamenya berubah total. Iya, perlahan tapi pasti juga nih bebannya udah mulai masuk ke Kyo semua nih. Iya. Perlahan ke Kyo ujung-ujungnya. Itu harapan terakhirnya. Andorio coba poke aja tadi. Ya mungkin di total selanjutnya juga masih belum dikontes ternyata. Mereka tahu perbedaan gold yang cukup signifikan ini bahaya buat mereka. Kayaknya susah sih buat di kontes juga. Ya level. Oke, Set Sive. dan Freya mendadak mulai masuk ke area terdepan Sive-nya. Mendadak langsung bergabung tapi ternyata Ukira malah menjadi korban pula. Coba lihat Karsya. Pergerakan seperti apa yang akan dia lakukan karena untuk mereka sekarang mencoba untuk bisa memulai bagaimana jalan pertempuran tapi di tempat berbeda. Ada pergerakan dari Leoni yang masuk ke dalam tubuh dari Afro. Namun di tempat kali ini dari Andorio yang mendapatkan satu play dan itu adalah Kevin tapi Andorio shutdown. Wow, dikembalikan. Hanya ada Kevin yang menjadi korban. 5.000 gold ketarik sampai 2.000 gold. Wah tapi jujur itu Navi lumayan terburu-buru sih dengan adanya keuntungan dari Turtle sekalipun. Ternyata nggak nutup. Dan Andorio cuma dapetin 1 stack. Langsung ke reset lagi buat sekarang. Turun stack dari Sky Pierce-nya. Harus ditabung lagi Lim. Iya.
Dan thanks to Kyo sebenarnya karena sekarang dia yang mulai build up. Dia yang mulai punya item. Sesaat lagi akan punya Demon Hunter Sword dan itu akan cukup untuk Trinity. Lagi-lagi seperti apa Pulung bilang tadi, emang harapannya cuma di Kyo. Tapi kalau emang Kyo bisa ngangkat ini benar-benar bisa jadi single handed carry yang mematikan. Yap, harusnya bisa sih. Apalagi ya siapapun bisa dimakan nih. Front to back ayo, dia datang belakangan kayak tadi juga ayo. Dan bawa glue. Ini buat pick off enak banget. Makan depan plus carry. Iya, CV harus lebih sedikit sabar kali ya. Karena tadi pas kondisinya turtle belum selesai, dia udah langsung buka kan. Iya. Teman-temannya kayak di force buat backup. Ketika emang mereka belum mendapatkan juga inner turretnya di bagian top lane. Oke, kita kembali ke mid lane lagi nih. Karena porosnya memang akan ada di sini. Mereka akan paksa clear duluan dan rotasi jaga zona ke arah bawah. Wah, tapi jujur temponya jadi bahaya banget buat Navi. Gak boleh terlalu lama buat Navi, jangan lupa. Mereka berhadapan dengan Kari. Dan ada Leoni juga yang nanti akan semakin lama, semakin punya damage reduction, semakin kokoh juga di depan. Yep. Sedikit lagi yang menuju Swift Trinity. Itu dia jadi. Jadi sekarang, cukup bagus loh menit 9. Menit 9 masih stabil. Kayak nggak ada ancaman sama sekali. Dan itu dia, ancaman di area gold lane ternyata cuma sekedar dari, ya udah platingan gold aja. Sisanya untuk Kyo-nya dia tetap farming. Oke, War Axe. Ya, 2 cooldown reduction. Cocok juga sebenarnya ya untuk Lukas. Dan tinggal kita tunggu aja nih nanti. By the way, Lukas Jungler apapun yang terjadi dia tetap punya damage. Tetap, mau gimana pun ya. Ya, 2 itemnya Unleash the juga offense. Beast-nya, Biju Damanya tetap duar. Meledak banget dah pokoknya. Hati-hati dengan flash combonya nih. Kalau dia nanti item ketiganya Queen Swing bisa 2 kali. Iya, flash combo atau yang mungkin dikenal dengan Rasengan ya. Kalau dari animationnya. Ini akan ngebuat lebih mudah lagi. Kevin nge-deal damage. Memberikan efek CC juga. Dan ingat berkelanjutan loh efek CC-nya. Itu yang bakal memudahkan Aran dan juga Leoni untuk bisa ngelakuin setup. Kedorong-dorong. Dan ya biasanya Assassin bakal susah ya. Susah gerak seenggaknya. Susah gerak. Apalagi ya Andoriu dia sepatunya bukan top boots. Iya, ini magic shoes ya. Jadi otomatis dia main ke cooldown. Tapi ya untuk tough boots untuk pengurangan sisi powernya nggak ada. Ya itu agak susah kadang tuh. Jadi pengen balik ke bayangan atau shadow kill ke cancel kan. Iya. Tapi kalau masuk timingnya bagus ya sama aja. Timingnya kena belakang, itu beda tuh ceritanya. Glowing Leoni. Anti regen ya. Anti regen, ada damage juga. Dan metode pick off juga seperti biasa. Dan yang paling terpentingnya itu tadi, efek life bane-nya yang dicari-cari. Untuk megangin Lord, Navi emang agak berat sih. Emang bukan tugas mereka tuh team fight sebenarnya. Oke. Nah itu deh. Apro? Seperti apa dan benar saja CV membuka genderang perang, menabuh genderang perang dan bersiap mereka sepertinya. Karena Apro hanya menjadi orang terdepan untuk bisa langsung membuat barricade. Tapi seperti apa lagi karena Kevin yang malah menjadi korban utama pula dalam pertempuran tersebut. Dan ini dia Leoninya lagi dan lagi memberikan gangguan begitu berarti. Menarik dan juga menambah beban kehidupan karena tubuh dari CV. Tapi Leoni yang tertinggal sendirian, akankah Leoni yang bisa selamat dan tidak bisa. Leoninya down. 2 korban dari Liquid ID. Mungkin tadi dia terpaksa maju ya. Lihat dari Kevin yang akhirnya dia Unleash the Beast lompat ke depan. Aduh retrik gagal. Dan sekarang lihat Andoriu. Oke, dan mereka masih ingin lebih sepertinya. Wave Minion akan masuk lewat tengah. Sementara Apro langsung mantengin lewat belakang. Menutup jalan keluar tapi Lordnya ada di atas. Wah tapi jujur, TLID emang nggak mau kehilangan mid lane turretnya sih. Ini bakal krusial banget karena nanti monster jungle-nya bakal dikuasai. Bush camp-nya juga akan lebih leluasa bagi Navi. Apalagi mereka punya Hayabusa dengan Sky Pierce. Lord down. Mid lane bakal coba buat di defense lagi seharusnya. Sampai habis mananya Q lu. Sampai habis. Sampai habis. Karena team fight-nya tadi lumayan panjang dan bottom lane masih coba di defense. Oke, itu dia pergerakan dari Apro memberikan space pada rekan-rekannya dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan Karo Outer turret area mid. Ya, seenggaknya vision mid-nya udah dibongkar ya. Bawahnya juga inner turret udah hilang. By the way masuk di menit 12. Udah nggak ada holy defense lagi tapi nggak masalah. Karena kayaknya bakal ditahan sampai di Lord muncul. Ya, Lord muncul baru mungkin mereka bakal cari fight. Atau 30 detik sebelum Lord kan. Mereka bakal cari pick off. Malefic Gun. Shive. Dia mau gebuk dari jarak yang lebih jauh lagi nantinya. Iya. Lumayan kan kalau mode Valkyrie kan. Karena memang ada attack speed juga kan. Yang Kalau paling penting attack speednya. pasifnya habis lumayan lah seenggaknya. Ya dan 30% ya untuk Penet. Jadi udah cukup harusnya. Dan sekarang tinggal menunggu nih apa yang bakal di-build sama Navi karena mereka udah bisa banyak move dibuat nih. Seperti biasa ya, winning team, winning condition lagi dipegang. Mereka bisa banyak decision. Masih banyak banget. Kayak landing jauhnya juga ini sangat-sangat terkontrol sama Navi. Dijaga, mainnya bertiga dulu ya kan.
Lebih ada orang yang isi aja, Be. Hayabusa bisa. Atau kalau memang pengen Freya bisa di backup karena lagi unggul gold juga. Ya, Khalid Freya. Kayak gini kan. Iya, Di bisa clear, banget, di bisa slow banget. push ya kan. Waduh. Dia tunggu next tabrakan lagi. 10.000 gold dari Andoriu ini tajir melintir ini. Wah, parah sih. Dan lagi-lagi ada Legend Sword, Blade of Despair kah ini. Harusnya ya, Udah cukup kan cooldownnya soalnya 30-40 dari purple buff. si Halbert. Si Albert boleh. Untuk mengurangi spell farm dari Kevin. Regennya juga. Dari efek punishnya juga. Dari Queen Swing. Nah ya udah pasti ya. Flash combo 2 kali untuk escape atau bakal buat offensive juga gak ada masalah. Yang penting di sini Kevin emang butuh banget yang namanya Queen Swings. Atau Winter. Winter dan flash combo juga itu salah satu hal yang positif lah ya. Combo Dia pegangan ya. Bisa ngedamage sambil immune jadi aman. Queen Swing juga untuk Kars. Oke ternyata lumayan safe bagi Navi. Mereka belajar dari kejadian di Turtle tadi ya. Ketika mereka setup, tapi ternyata rugi. Kayaknya mendingan tungguin objektif dulu. Tungguin timing yang tepat dan landing jauh lagi nih. Balik lagi ke area bawah. Wah, Kyo. Pede Kyo nih paling depan. Dipotong Oh lagi. show, bawahnya show. Akan ada gerakan. Freya ada di bagian bawah. Akan seperti apa lagi mereka? Karena Apro-nya mulai mendekat pula. Tapi di tempat yang berbeda ukirnya malah menjadi korban kali ini. Blackstone langsung dikeluarkan pula. Tapi masih ada Leon di tempat di atasnya. Dan sekarang Apro-nya pula coba hilang. Mendadak si Bebo langsung hadir. Tapi Karsnya pula coba hilang. Kevinnya down. Richardnya pun lenyap. Lordnya pun menjadi pilih dari Andoriu. Tapi sekarang pertempuran yang masih terus berlanjut. Si Bebo masih berjuang. 2 melawan 2. Akan seperti apa lagi? Quad Shadow, Phantom Shuriken. Bahkan sekarang sedikit lagi yang tersisa. Arannya pun menghilang. Masih ada Leoni. Quad Shadow kembali. Andoriu masih berusaha untuk bisa mengatakan damage dan juga menggocek pergerakan yang dimiliki oleh Leoni saat terakhir. Benar-benar tergocek dan terwipe out. Mau di shadow kill, mampukah langsung di NK Trichel dengan 5 detik lagi. Mampukah Navi? Enggak Hanya kayaknya. start sepertinya. Mau dipaksa Oke. dulu. Tapi masih ada minion tentunya di bagian top lane. Kayaknya bakal langsung pecah 3 base turret. Oke, Andoriu kejar Stora 2. Bestaran berhasil dihancurkan sendiri. Semuanya hancur. Dan sekarang dibantu Lord semuanya lenyap. Wow. Navi. Wait. Andoriu. Oke, Andoriu masih ingin lebih kah? Satu terakhir, bisa nggak ada bertahan dan tidak bisa ternyata. Oke, tidak bisa mendapatkan poin kill. Ada tuh pressure yang sangat dahsyat. So Liquid ada di masalah yang cukup serius. Ada ult dikit, ada shadow kill dikit, maju. Kuat shadow kill. Percobaan. Minimal karena punya Sky Pierce juga. Dan Blade of Despair, jangan lupa tentunya. Yang membuat damage yang akan dilontarkan dari Andoriu akan semakin lebih masif. Wah ini winning conditionnya mulai ketutup sebenarnya, Be. Iya. Karena mereka high ground defense-nya juga nggak terlalu strong kan. Setuju dan kita tahu sendiri ya, Kari lumayan single target. Targetnya juga lebih bagus untuk ke hero. Ketika nggak ada ult, nggak ada speed light wheel. Itu akan menjadi masalah seharusnya buat Kyo. Iya. Susahnya Kari bagus gitu ya, tapi kan dependent banget sama ultimate-nya, Ya, sama speedy like wheel-nya, itu dia. dan single target gitu. Dan single target. Sama ini nggak ada connection sama Hero Pickoff sih. Maksud gua kalau misalkan dia bawa kayak Hero Pickoff 1 kan lumayan. Jadi tinggal Karinya follow, bener-bener tinggal Iya. nunggu aja, nunggu disuapin. Yep. Wah tapi targeting sih ini kuncinya ya ternyata. Ketika Kars, walaupun dia tumbang tapi trade-nya ingat Kyo. Tetap untung mau gimana pun. Dan di sini walaupun Shiva-nya tumbang juga tapi Andoriu nge-trade-nya dengan sangat-sangat manis. Ada Sky Pierce, Evac dan Kevin. Sekarang sudah punya Rose Gold Meteor. Itu udah jadi kayak Cristiano Andoriu dia tadi. Cristiano Andoriu. Gocek terus Pak, 57, oke. 57. Bentar, ini Leoni sampai pakai Genius nih. Waduh. Genius One. Dengan Oracle juga. Oh dia mau jadi support sistemnya Drichel mungkin. Iya ya, support system buat Richel. Ya pokoknya siapapun yang di pick off kalau bisa hilang. Itu tuh kayaknya tujuannya dari Leoni. Make sure damage dari Drichelnya cukup ya. Iya. Karena Sky Pierce juga by the way dari Drichelnya. Makanya, tapi ya balik lagi ya, stacknya cukup berbeda di sini. Andoriu cukup bebas dengan stack Sky Pierce 57. Sementara Drichel beberapa kali tumbang dan bahkan kalah dari segi teamfight-nya. Jadi nggak bakal maksimal juga, nggak bakal 100% sebenarnya di sini. Oke. Play round Q. Gimana caranya Q ini sampai bisa ngedamage. Jangan sampai kayak tadi, dia ada di tengah. Karena kalau Q-nya tuh bang selesai gini. Nah ini kayaknya mungkin dia lagi build up, lagi nabung secara individual. Biar nanti dia selesai Wind of Nature, dia ganti pakai apa kek? Rose Gold Meteor, Immortal. Apapun ya. Udah ada. Oke, sepatunya dijual ternyata. Rose Gold-nya udah ready. Tinggal Immortal atau Winter-nya nanti untuk mengganti dari Wind of Nature. Dan Lord sekarang mulai ditarik Navi. Mereka yang bakal pegang kendali.
Mereka sadar semua lane yang udah gak ada base turret nih, ini bakal jadi pressure. Terus menerus dan lihat guntingannya. Oke. Dan seperti apa nih coba lihat. Andorio masih melihat dari kejauhan. Ada pergerakan dari Kars tadi. Masih belum, tapi ternyata Kevin lah yang membuka bagaimana Genderang Pranda juga menabung Genderang peperangan tersebut dan ini dia pertempuran kembali terjadi. Ukirnya berusaha untuk bisa menyamakan diri sementara sekarang Apronya masih berhasil untuk bisa mendapatkan lagi SP-nya dan Andorio masih dalam belakang dan Shadow Kill-nya perlu langsung dikeluarkan tapi dirinya terekspos masih ada Immortal dalam tubuhnya. Andorio langsung ditambah beban kehidupannya langsung ditambahkan lagi begitu banyaknya. Dan sekarang Leoni bekerja keras, Leoni menjadi orang terdepan dan terbukalah kesempatan untuk mereka. Leoni, itu dia clue yang dari tadi sudah kita tunggu-tunggu dengan Genius One. Dia punya damage dan sekarang Lord bisa di take over. Dan ditambah lagi dengan Kyo yang sadar juga di belakang ada seseorang tuh. Ada yang mau backstep. Guntingan yang dilakukan Andorio gagal. Mission fail. Sekarang berbeda keadaannya. Tim Liquid. Mereka pegang kendali team fight-nya. Dan mereka punya Drichel dengan Skypierce yang nantinya akan pelan-pelan ditabung. Mereka akan merge ke mid. Mereka akan memanfaatkan Lord Evolve ini seharusnya. Justice Pauldron udah jadi. Dan jangan lupa Kevin. Damage-nya sakit banget loh tadi untuk ngacak-ngacak belakang possible banget. Nah udah beda kan sekarang conditionnya. Untuk damage pembuka ya tadi udah kayak gitu Kevin. Itu damage pembuka. Ditambah lagi dia masih belum. Ya balik lagi Queen Swings-nya. Rose Gold-nya. Tarik ulur dulu gak sih ini? Tadi pas ke trigger sih nggak kepake 2 kali buat musuh, tapi ya kita tahu lah. Buat kabur aja. Sakit banget loh. Buat kabur aja minimal. Oke, dari Kars juga udah ada 1 Malefic ya. Jadi damage tambahannya ada nih dari Soranya. Sedangkan untuk Magicalnya udah pasti nutup. Lilianya udah sakit banget, ada Divine Glaive juga. Atasnya di clear dulu. Shive. Wah 4 lawan 4 dong. Oke. Percobaan ya. Tapi enggak, 5 lawan 4 kayaknya Shive bakal recall. Defensif. Dari Navi, let's see. Mampukah mereka bertahan dari Lord yang masuk di mid lane? Yap, dan Lordnya akan menabrak area pertahanan yang dimiliki oleh Navi. Lord masih memiliki cukup banyak HP. Tapi 5 player yang dimiliki oleh Navi, mereka pun masih sanggup lead. Masih bisa defense, masih bisa bertahan dari Navi. Lord di clear dan game masih berlanjut. Masuk di menit 20. Wah ini semua berkat dari Shive yang mendapatkan spot yang bagus banget di bagian top lane tadi. Mendorong wave minion yang mengancam TLID. Karena masih ada kemungkinan loh, Navi ini menang dengan split push. Masih jelas banget karena base turretnya mereka masih ada 2 kan. Yep. Bener expose juga di bagian top lane dan Freya itu tipikal yang lumayan cepat loh untuk end game. Udah tadi juga hidupnya Ukir nggak tenang banget ya. Selagi ada Leoni gitu maju terus. Betul. Aran dengan Queen Swing-nya juga. Hati-hati ya skillnya reset. Ya berarti akan ada Aran yang lompat lagi. Lompat lagi nih Aran. Makanya susah banget untuk bisa dihentikan. Udah ada Chestas juga. Udah Dominance Ice. Semua damage yang masuk ke Aran. Untuk defense-nya akan selalu bertambah. Retry-nya miss. Oke. Diambil sama Kyo ternyata. Ya. Dan hati-hati nih Karinya udah jadi superior sih. Ini udah jadi senjata yang mematikan sih untuk TLID di late game. Full item defense-nya juga dipegang, nggak pakai jual beli. Udah dipegang dari sekarang. Itu dia phantom step terus tuh. Lompat terus ke. Nah, tapi PR-nya cuma 1 sih emang di wave minion. Oke, Andorio. Hampir saja ada salah pergerakan, namun sekarang coba lihat. Berhasil langsung diamankan Drichel. Ada Winter Crown dan di tempat membuat Andorio kehilangan momentumnya. Namun di tempat yang berbeda, Arannya malah langsung dikerekam habis oleh 4 orang 1 untuk 1. Tapi kali ini tidak ada point retribution dari Navi. Wah untung banget tentunya buat TLID. Karena mereka mendapatkan Andorio ditukar dengan Aran. Dan sekarang harusnya bakal jadi free Lord. Kevin masih punya retribution. Mereka coba kontes sih. Yep. Dikasih free nih. Tapi Sive di bagian tengah. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Ukirnya pula langsung menggila dan saja Siveja. Sendirian saja. Menjadi sebuah mismove kah? Karena mereka benar-benar kehilangan begitu banyak. Arah yang memang sudah seharusnya mereka susun dari awal tadi. Maka sekarang Karsya masuk terakhir. Karsya kehilangan begitu banyak HP. Begitu menyakitkan. Dan sekarang waktunya untuk Kevin mengejar balik. Hei Kars. Mau lari kemana tapi Sive. Muncul lagi dari rumputan. Kehilangan dari Immortal. Kevin dia masih berjuang. Karsya sendirian. Ataupun Siveja. Siveja put down. Sive put down. Wow. Dari semua team fight yang terjadi, Drichel adalah 1 orang yang benar-benar masih survive.
Dan bergonta-ganti item begitu banyaknya Rose Gold dan sekarang Golden Helmet. Dan menuju endgame. Oke, game yang pertama Liquid. terbuka kesempatan Liquid. untuk tim Liquid ID. Liquid ID. Ini dia satu buah comeback yang begitu dramatis. Mereka santai banget di awal, mereka tahu nih. Emang bukan momennya mereka untuk unggul di awal, tapi masuk di mid to late game. Liquid menunjukkan sesuatu yang berbeda. Leoni, Richel, rookie-rookie yang sempat diragukan ternyata punya mental ketika udah masuk mid game. Dan Richel, dia yang nge-trigger Andoryu dengan shadow kill-nya. Dia pakai juga winternya di timing yang tepat banget. Dia mengganggu juga ke arah dari Shive. Dan ini yang menjadi game changer. Memang kita tahu sendiri, mid laner TLID sebelumnya YSKL punya ciri khasnya, punya playstyle-nya, punya karakternya. Tapi out of nowhere, who's this guy, man? Richel. Ya, bagus banget loh. Gocekan dia dari tadi tuh bagus luar biasa, Prof. Dan dia bisa jadi hyper. Belum lagi Leoni ya. Ini Leoni kayak annoying banget. Iya. Dia pernah, mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu kalau Leoni season lalu juga ada di MPL Malaysia. Dia bermain juga bersama dengan AMV. Dia sempat dapetin spotlight juga. Dengan salah satunya dia menggunakan Chow Damage. Dan sekarang dengan Glue, yang dia juga sempat mengejutkan kita Genius One. Dan ini salah satunya, Flicker, Crimson Beacon, Winter, semuanya hanya untuk Andoryu. Ketika Andoryu-nya udah nggak punya shadow kill ya udah dead end buat Andoryu-nya. Sementara untuk tim Fight Lord-nya juga tadi lumayan terburu-buru ya. Mereka tadi tabrak-tabrak akhirnya dari nggak ada sang pemegang retribution juga jadi pressure tersendiri. Bentar, pakai topeng dulu. Buset deh. Ini dia kan makanya kan. Lucu pisan Kyo. Kemarin kita udah dikejutkan dengan kehadiran dari Why Not. Navi berubah total. Sekarang tiba-tiba tim Liquid ID bawa rookie. Tekan Aran dan ganti nama Kevin. Itu dia. Team fight-nya. Formula yang kurang lebih sama. Lagi-lagi sama. Yang satu bawa coach, Yap. yang satu bawa pemain mudanya. Wah ini Sama coach juga kebetulan. seru sih tapi kayak Seru. momentumnya kan lagi ada di Navi nih. Iya. Ternyata Liquid muncul, boom, Patah. dipatahkan. Makanya Wow. kita kayak udah punya ekspektasi loh. Apalagi dengan adanya draft-draft yang menarik dari kemarin kan. Dan jujur melihat, Hayabusa playable nggak nih? Playable. Early game-nya menang. Yap. 3 base turret-nya hancur loh dari tim Liquid ID. Yap. Tapi balik lagi late game. Kita emang gak boleh meremehkan Kari di late game. Waktu ini memang nyata, ini bom waktunya. Winning conditionnya langsung mendadak abu-abu. Langsung berubah. Berubah. Ketika di menit 19 itu tim Liquid ID dapetin Lord, ini kayak, ini everyone's game sih. Iya. Dan jangan lupa nih glue-nya bisa dibilang glue power pick ini. Power pick. Ya hitungannya kuat banget loh pakai glue. Ya. Dan memang kebanyakan dibiarin mungkin ya. Kebanyakan dibiarin dan ini sih salah satunya. Karena Andoryu juga ketangkap, tapi MVP tiba. Ke siapa kira-kira tibanya, Pak? Siapa ke MVP? Siapa ya? Wah, ini dia ternyata. Chushin, yang tadi mungkin mendapatkan sorotan dengan gonta-ganti item. Ada beberapa item yang dia beli. Ada Sky Pierce juga yang menjadi pegangannya. Dan Richel yang menjadi MVP of the game. Amperos Gold. Amperos Gold. Sampai Garden Helmet. Itu buat dorong juga terakhir ya. Buat isi darah biar gak buat isi pulang. darah nggak pulang. Fight sama Lord Evil. Tapi ya kelihatan sih memang di awal. Mungkin ya ini first time juga kan. Dan match pembuka juga agak kaku. Iya. Tapi masuk mid game beda lagi nih. Tapi makanya aku bilang kan, saya pernah nongkrong, pernah ngobrol sama ini orang. Dia bilang pede banget. Makanya saya tunggu hari H aja. Saya di screen jago, nggak percaya bang. Benar. Nggak percaya. Sampai hari H. Sekarang, sampai hari H, boleh nih, boleh. Pembuktiannya baru satu game juga. Satu game. Sabar dulu. Makanya, tinggal itu bagaimana nanti evolve-nya juga ke depannya. Tapi jujur untuk fight yang sebenarnya di sini ya, jujur agak dipaksa di menit yang ke-7. Karena ini juga menjadi celah bagi Kyo untuk mendapatkan snowballingnya Pak Bulung. Karena kalau misalkan tadi ya Kyo-nya nggak dapetin assist, nggak dapetin point kill, kayaknya gamenya bakal tetap ke arah kanan, ke arah Navi harusnya. Tapi lama-kelamaan juga Kyo-nya positioning bagus, Positioning dapat point bagus, kill, dapat iya. assist. Jajan nambah terus, itemnya juga tadi menit 9 ya? Ya, udah Trinity langsung. Trinity. Kayak Udah siap itu Pak. Kayak nggak ada kendala kalau misalkan menit 9 Trinity itu masih aman seharusnya. Itu Buat lumayan, marksman. lumayan terbilang bagus loh. Iya. Karena kondisi dia kan under.
under banget dan untungnya bisa kejawab ya. Tapi di sini nih fight-nya. Ketika udah mulai dapetin Under You, dapetin Skyfierce juga pelan-pelan dan di sini di trigger ya. Di flicker lah, di Crimson Beacon, diangkat-angkat Under You-nya. Digocek dari Kayak dipaksa, ayo mau shadow kill nggak lu? Mau shadow kill nggak lu? Depannya Dikejar loh. tanaran. Iya. Dan di sini sih, ini cover yang bagus banget juga dari Kevin. Dan dikejar lagi loh. Kayak ini Drichel, Leoni, bener-bener bekerja sama gimana caranya. Oke, biarin Lordnya diambil sama Kyo. Yang penting kita buying time. Ini suasana vibes yang bagus banget ya buat MPL ID-nya. MPL ID juga. Jadi kayak dia ngeliat Navi yang lagi dapetin momentum. Ternyata Liquid juga loh. Nah makanya aku selalu gak ada masalah buat, apalagi mungkin setelah pasca regenerasi season 14 ya. Aku kayak merasa, ayo siapapun yang dari MDL ke MPL, ayo. Mau dari mana? Dari apa tim turnamen Warkop bang? Ayo coba. Ayo. Coba dulu. Ini generasi-generasi muda yang kita punya nih potensial loh sebenarnya. Bagus sebenarnya. Bagus. Iya. Ya kelihatan lah dari pertama kali Liquid waktu itu buka juga kan naikin rookie, langsung juara. Makanya. Itu udah jadi tamparan juga Gak sebenarnya. cuma itu, Afro contohnya. Pemain Afro muda juga. Benar. Iya kan? Kevin. Banyak Banyak, pokoknya banyak. pemain-pemain muda. Kelihatan banget kelihatan. Kalau dulu oke, mungkin masih ada buff nama Pak Pulung. Tapi sekarang kayaknya emang ya itu dia dua faktor itu tuh. Apakah emang MDL-nya yang mengejar MPL atau emang MPL-nya yang lagi di situ-situ aja jadi makanya dikejar. Bisa sih. Tapi ya gimana ya ngelihat dari rookie-rookie yang naik, biasanya memang di MDL pun dia menyalanya bener-bener abangku Ya. abangku banget. Parah. Tapi ya nggak sedikit juga kok yang naik ke panggung MPL, geter dikit emang geter. Yang fail pun ada. Ada makanya. Makanya Jadi nggak apa-apa teman-teman ya, makanya coba dulu aja. Apalagi dengan adanya info-info yang langsung tuh ke Turki ya. Anyway, Rich Guy by Todak ke arah Kyo ternyata. Karena emang ya dia paling memungkinkan ya untuk mendapatkan uang yang paling banyak, survive paling lama juga. Tapi kalau ngomongin damage, ini cukup menarik ya bagaimana melihat sekali lagi nih. Ini para mid laner emang udah kayak tahu persis, oke itemnya udah cukup, kita emang job desk-nya ngepok. Makanya damage dealer-nya, the carry-nya ya tetap diukir. Lebih ke jangan pilih-pilih juga sih ya. Iya. Siapa aja yang di depan gas aja udah. Iya kayak Lilia ngeliat siapa nih? Lempar udah damage-nya. Kurangin darahnya aja. Kurangin pokoknya. darahnya ya udah. Cukup gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya tadi pun Lilia ya ukir udah gak